semua. Selamat pagi. Pagi ini saya Ayu Ira, petugas di ruang NICU, akan memberikan penyuluhan tentang perawatan metode Kambulu. Ibu-ibu di sini semua anaknya dirawat di ruang NICU sama di ruang non-nakes D. Nah, sekarang kita sama-sama belajar tentang PMK di sini. Kita langsung saja. PMK atau perawatan metode Kambulu atau Kambulu Mother Care itu adalah perawatan untuk bayi berat lahir rendah dengan melakukan kontak langsung antara kulit bayi dan kulit ibu atau skin to skin kontak, di mana ibu menggunakan suhu tubuhnya untuk menghangatkan bayi. Hal ini disebabkan karena berat badan bayi di bawah 2.500 gram itu cenderung mengalami hipotermi atau kedinginan. Nah, metode ini meniru seperti binatang kambulu, di mana ibu-ibu semua sudah tahu bahwa binatang kambulu menggunakan kantongnya untuk merawat anaknya supaya anaknya tidak kedinginan. Nah, yang bisa melakukan PMK di sini adalah kita utamakan orang tua, terutama ibu bayi. Jika ibu bayi tidak bisa atau berhalangan, bisa digantikan oleh ayah bayi. Nah, sebelum kita melakukan PMK, kita pastikan dulu suhu bayi stabil. Ibu sudah mendapatkan penjelasan tentang PMK dan mengerti tentang PMK serta siap melakukan PMK. Nah, ada dua tipe PMK di sini. Yang pertama yaitu PMK intermiten, di mana PMK ini dilakukan pada saat ibu berkunjung dan bayi masih berada dalam inkubator, bahkan mungkin bayi masih menggunakan alat bantu nafas. PMK ini dilakukan minimal 1 jam supaya bayinya tidak stres, ya, sampai bayi merasa tidak nyaman. Misalnya bayi menangis atau bayi gerak-gerak gelisah, sudah kita posisikan ulang, tetap bayinya tidak nyaman, jadi PMK kita hentikan. Yang kedua yaitu PMK kontinu. PMK ini dilakukan terus-menerus sepanjang siang dan malam. Tentunya bayi dalam kondisi stabil, ya, dapat bernafas dengan sendiri tanpa bantuan alat nafas. Kemudian secara keseluruhan PMK ini dihentikan apabila berat badan bayi sudah lebih dari 2.500 gram atau umur kehamilan lebih dari 40 minggu. Banyak manfaat yang kita dapat dari PMK, yaitu antara lain suhu tubuh bayi menjadi normal, lebih stabil, denyut jantung bayi lebih stabil. Itu dikarenakan bayi merasa nyaman berada di dalam dekatan ibu. Yang kedua, waktu tidur menjadi lebih panjang dan ikatan antara ibu dan bayi lebih baik. Yang paling penting yaitu kenaikan berat badan bayi menjadi lebih cepat, ya. Kemudian bisa juga mempermudah ibu untuk memberi ASI karena bisa menetes secara langsung. Ibu menjadi lebih percaya diri dan tentunya PMK ini tidak mengganggu aktivitas ibu sehari-hari. Di samping itu juga untuk ayah, ini ayah menjadi mempunyai peranan yang besar dalam ikut serta merawat anaknya, sehingga ikatan antara ayah dan bayi menjadi lebih baik. Dari segi biaya, tentunya biaya perawatan akan menjadi lebih murah dan lama rawat akan lebih pendek. Nah, ada 4 komponen dalam PMK.
Yang pertama yaitu kangguru position. Posisi di sini yang dimaksud yaitu posisi bayi pada saat dilakukan kangguru. Nanti lebih jelasnya kita langsung pada praktek. Kemudian kangguru nutrition. Kangguru nutrition ini merupakan salah satu manfaat dari PMK, yaitu mempermudah memberikan ASI baik secara langsung maupun melalui ASI perak. Kemudian yang ketiga ada kangguru support. Kangguru support ini yaitu bentuk dukungan dari tenaga kesehatan maupun keluarga sehingga ibu bisa melakukan kangguru. Yang terakhir ada kangguru discharge, yaitu kangguru ini membiasakan ibu untuk melakukan kangguru selama bayinya dirawat, sehingga nanti pada saat ibu dan bayi pulang, ibu bisa melanjutkan kangguru di rumah. Nah, sekarang kita lanjut ke praktek. Saya dibantu sama teman saya, namanya Suster Yenti. Dia nanti sebagai ibu yang sedang melakukan kangguru. Nah, sebelum ibu melakukan kangguru, ibu mandi dulu. Kemudian ibu sudah mendapatkan penjelasan tentang PMK, sudah mencuci tangan. Yang paling penting adalah ibu tidak menggunakan pakaian dalam, ya, termasuk BH. Jadi pakaian bagian atas seperti telanjang. Nah, kemudian persiapan sebelum melakukan kangguru, kita siapkan topi bayi, pampers atau popok bisa, termometer, kain untuk menyangga bayi, kemudian kemeja yang nanti akan digunakan oleh ibu bayi. Nah, kita langsung saja. Sebelumnya kita cuci tangan. Kita ukur suhu bayi. Kita pastikan suhu bayi normal. Suhu bayi antara 36,5 sampai 37,5. Kemudian kita ganti pampers atau popok bayi. Kalian baju bayi kita buka kalau bayinya menggunakan pakaian. Kita pakaikan topi. Nah, setelah itu kita posisikan bayi. Ibu dalam posisi duduk, boleh berdiri juga boleh. Kita posisikan bayi tegak di antara kedua payudara. Nah, satu tangan menyangga kepala dan satu tangan menyangga bokong. Kepala bayi diposisikan menghadap ke kanan atau ke kiri.
posisikan seperti kodok. Setelah posisi nyaman, kita sanggah bayi menggunakan selendang panjang atau kain panjang. Kemudian kita ikat ke belakang. Bisa berbalik seperti setelah kita sama dengan kain, kemudian ibu kita pakaikan baju kancing depan atau boleh lengan pendek atau lengan panjang. Ibu siap melakukan PMK. Selama PMK dilakukan, Ibu tetap memperhatikan suhu tubuh bayi, warna kulit bayi, apakah kemerahan atau kebiruan, serta apakah bayi sesak ataupun tidak. Sekian dan terima kasih.